Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudara sekalian. Judul renungan hari ini adalah pengetahuan manusia tentang panas bumi. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari kitab Ayub pasal 28 ayat 5 yang demikian bunyinya. Tanah yang menghasilkan pangan, di bawahnya dibongkar bangkir seperti oleh api. Ini firman Tuhan. Saya akan mengilustrasikan firman Tuhan itu. Demikian, para penggali tambang giat bekerja terus menggali tanah untuk mendapatkan biji tembaga atau emas atau besi dan lain sebagainya. Dia serius menggali tanah ke bawah terus. Tapi yang heran, semakin dalam tanah itu digali, ternyata semakin panas. Padahal logikanya itu kan jauh dari matahari, semakin jauh dari matahari. Mestinya semakin dingin, tapi tidak, semakin panas. Sehingga manusia mengerti pada semakin dekat dengan perut bumi itu semakin panas. Manusia mengerti itu. Nah, demikian firman Tuhan ini. Pengetahuan manusia tentang panas bumi ini tidak melebihi daripada pengetahuan kita tentang Alkitab. Saudaraku, bagian yang pertama, makna penting dari firman Tuhan ini. Satu, bukti yang mutlak bahwa pengetahuan manusia tentang panas bumi itu tidak pernah mendahului Alkitab. Yohanes 6 ayat 69 yang demikian punya, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Mana yang kedua? Tuhan Allah membungkus perut bumi ini sedemikian rupa sehingga lapisan atas yang ditinggali manusia itu bisa tenang, tidak panas, ada dalam damai sejahtera. Filipi 4 ayat 19 yang berkata, demi Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mana yang ketiga? Mengikis habis kesombongan manusia. Bahwa manusia harus berhenti, stop, untuk menjadi manajer yang sok tahu tentang bumi. Harus stop. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, katakan, Allah menentang orang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Mana yang keempat? Api Roh Kudus tetap menyala, tetap membara dalam kehidupan kita, yang mengakibatkan iman kita juga ikut membara, menyala dalam dunia yang semakin dingin. Dalam kasih kita, dingin dalam kekudusan kita, dingin dalam semangat kita, semakin luntur dunia ini. Yeremia 17 ayat 7-8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bagian kedua, saudara-saudara, praktik sekarang ini tentang pengetahuan manusia dari panas bumi. Praktiknya apa? Satu, mempercaya Alkitab secara sepenuh hati di atas teori-teori pengetahuan dunia.
Ayub 28 ayat 5, tanah yang menghasilkan pangan, di bawahnya dibongkar-bangkirkan seperti oleh api. Praktek yang kedua, berhenti cemas dan percaya bahwa hidup ini dikendalikan oleh Tuhan Allah. Filipi 3 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Praktek yang ketiga, melatih api roh kita agar berani berdoa setiap hari agar Roh Kudus tetap membara dalam hidup kita. Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Praktek yang keempat, meremukkan gengsi dan ego manusia, dan manusia mengaku keterbatasan dirinya dan harus membuang manajer hidup yang sok tahu dalam hidupnya. 1 Petrus 5 ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, bagian yang ketiga, kesimpulan dari pengetahuan manusia tentang panas ini, apa kesimpulannya? 1. Otoritas Alkitab melampaui ilmu pengetahuan. Ayub 28 ayat 5, tanah yang menghasilkan pangan di bawahnya dibongkar-bangkirkan seperti oleh api. Kesimpulan 2, Tuhan Allah sanggup meredakan emosi manusia agar tetap hidup selalu damai, sejahtera, dan tenang. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kesimpulan yang ketiga, menyalakan api Roh Kudus dan mengaktifkannya dalam diri kita melalui doa sehari-hari dan ketaatan tanpa topeng kemunafikan. Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Saudara-saudara, saya akan terus berdoa kepada saudara-saudara dan saya. Mari kita percaya dengan sungguh-sungguh dengan Alkitab yang melampaui ilmu pengetahuan. Kita stop memanajeri hidup sok tahu kita, dan kita harus merendahkan diri kepada Tuhan Yesus. Mari kita nyalakan, aktifkan api Roh Kudus supaya iman kita semakin menyala untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Immanuel. Amin.